Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Echa Putria Kurniawati. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu tentang Dynamic Routing OSPF. Nah, langsung saja di sini kita setup topologi dua router dulu ya teman-teman. Kita masukkan dua router dan juga dua PC-nya. Terus kita hubungkan dari router ke router, kemudian dari router ke PC-PC-nya. Nah, oke. Terus kita jabarkan IP-nya untuk PC1 ini adalah 192.168.1.2/24 dan gig 01. Router 1 IP-nya adalah 192.168.1.1/24. Nah, untuk terus di PC 2-nya adalah 192.168.2.1/24. Nah, terus yang di gig 00 ini di router 1 itu adalah 10.10.10.1/24. Dan di gig 00 router 2-nya yaitu adalah 10.10.10.2/24. Nah, sekarang kita langsung konfigurasi IP-nya di routernya. Nah, kita masuk ke router 1. Di router 1 ini kita shutdown-kan dulu ya, yang gig 00 dan gig 01. Nah, terus kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1. Nah, terus kita masuk no shutdown. Nah, sekarang kita masukkan IP-nya. Untuk di gig 00 ini adalah 10.10.10.1 dan gig 01 ini adalah 192.168.1.1. Kita masukkan ke interface gig 00. Kemudian IP address-nya itu 10.10.10.1 dan kita untuk masukkan subnet mask-nya ya. Terus kita ke interface gig 01 dan IP address-nya kita masukkan yaitu 192.168.1.1 dan untuk subnet mask-nya masukkan juga ya 255. Nah, oke, selesai. Nah, ini untuk di router 1. Sekarang kita ke router 2. Di router 2 ini untuk gig 00 yaitu 10.2 dan gig 01-nya itu adalah 2.1. Nah, kita masukkan dulu. Setelah itu, no shutdown, kita aktifkan dulu ya. Kita ke interface gig 00. Terus masukkan IP address-nya 10.10.10.2 dan untuk subnet mask-nya kita masukkan. Nah, sekarang ke interface gig 01. Terus IP address-nya 192.168.2.1 dan subnet mask-nya kita masukkan juga ya. Nah, oke, selesai untuk di router 2 ini ya. Di router ini. Nah, sekarang kita setting IP di PC-PC-nya. Kita masuk ke PC1. Terus di sini IP-nya adalah 192.168.1.2. Default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Nah, terus kita ke PC2. PC2 IP-nya adalah 192.168.2.2 dan default gateway-nya adalah 192.168.2.1 ya. Oke, selesai ya teman-teman. Ini untuk setup topologi dua routernya. Nah, sekarang langsung saja kita konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Kita masuk ke router 1. Nah, untuk konfigurasi dynamic routing OSPF itu kita ketikkan router OSPF. Nah, di sini tanda tanya dulu ya, teman-teman. Nah, sebelumnya untuk IGRP itu kan kita menggunakan Autonomous Number System ya. Nah, untuk di router OSPF ini kita menggunakan proses ID.
Jadi IGRP itu kan routernya harus sama ya teman-teman semuanya. Nah, misalkan di router 1 konfigurasi IGRP-nya yaitu 10. Nah, di router lainnya juga harus 10 ya teman-teman. Nah, untuk di proses IP-nya itu kita bebas untuk numbernya berapa saja. Nah, misalkan di sini kita menggunakan satu router OSPF 1. Kita enter. Nah, terus setelah itu kita akan mengaktifkan yaitu network di router 1 ada 10.10.10.0. Nah, untuk dynamic routing EGRP itu kan seperti ini. Networknya itu 10.10.0 ya. Nah, terus kita enter ya. Nah, untuk di OSPF ini belum beres ya teman-teman. Nah, kita coba tanda tanya lagi. Oke, di sini kita harus memasukkan wildcard base-nya atau bisa juga kita sebut wildcard max-nya untuk mencari word pitch itu adalah misalkan di sini kan kita menggunakan prefix 24 ya teman-teman. Itu artinya subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Nah, terus untuk mencari wildcard base-nya itu yaitu 255.255.255.255. Nah, terus kita kurangi dengan prefix-nya. Dalam hal ini kita menggunakan prefix /24 ya, yang artinya 255.255.255.25 itu dikurangi dengan semuanya yang prefix 24 adalah 255.255.255.0. Nah, dikuranginya itu hasilnya adalah 0.0.0.255. Nah, jadi untuk wildcard base-nya itu adalah 0.0.0.0.255. Begitu ya teman-teman untuk mencari wildcard base-nya. Sekarang kita masuk ke router 1 lagi. Terus kita masukkan wildcard base-nya yaitu tadi adalah 0.0.0.255. Terus kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita harus mengetikkan area. Kita tanda tanya lagi. Terus di sini kita harus memasukkan OSPF area ID-nya, yaitu dari 0 sampai ini ya, 4294. Nah, di sini kita bebas ya teman-teman mau menggunakan areanya. Namun untuk OSPF awal-awal kita harus memasukkan area ID-nya adalah 0. Nah, seperti ini untuk konfigurasi dynamic routing OSPF atau mengadvertiskan networknya ya teman-teman. Nah, oke, ini adalah untuk yang network 10.10.10.0. Sekarang kita ke network 192.168.1.0. Terus kita masukkan wildcard bit-nya. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, kita menggunakan prefix /24. Jadi, word bit-nya itu adalah 0.0.0.255. Nah, kemudian kita masukkan area 0. Kita enter. Oke, selesai. Ini untuk di router pertama. Sekarang kita ke router kedua, yaitu router ASPF. Kita tanda tanya dulu. Sini bebas ya teman-teman. Untuk proses ID-nya kita tidak perlu sama dengan router 1. Misalkan untuk router 2 ini kita pakai router OSPF 2. Nah, terus kita enter. Nah, sekarang kita advertiskan networknya. Nah, networknya itu 10.10.10.0 dan kita masukkan wildcard base-nya yaitu 0.0.0.255 dan kita masukkan area 0-nya. Terus ke networknya yaitu 192.168.2.0. Nah, kita masukkan juga wildcard-nya. Oh, di sini ada peringatan ya teman-teman bahwa GigabyteYT Ethernet 00 itu atau IP 1.1 ini adalah required yang artinya yang asalnya loading menjadi full. Nah, kita lanjutkan, kita masuk ke network 192.168.2.0.
Nah, terus kita masukkan wildcard-nya yaitu 0.0.0.255 dan kita masukkan area 0. Oke, kita cek ya teman-teman. Nah, jadi untuk full ini artinya up ya. Kita coba cek do show OSPF netport. Nah, bisa dilihat di sini ada IP netportnya yaitu 192.168.1.1. Nah, ini adalah IP yang router 1 ya teman-teman. Kita coba cek juga di router satunya. Nah, sini juga ada peringatan ya teman-teman bahwa IP 2.1 ini adalah networknya yang asalnya dari loading menjadi full atau full ini artinya adalah up. Nah, kita coba cek juga do show IP USPF network. Nah, di sini juga ada 192.168.2.1 dengan jalurnya adalah 10.10.10.2. Nah, kita coba cek juga untuk tabel routingnya do show IP route. Nah, sekarang ini ada O ya. Nah, teman-teman, untuk artinya O ini adalah OSPF dengan IP 192.168.2.0 yang terhubung lewat jalur 10.10.2. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita coba kirimkan paket dari PC ke PC. Nah, dari PC 1 ke PC 2. Nah, awal-awal valid ya. Kita coba lagi. Nah, sukses ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk konfigurasi dinamik routing OSPF pada dua router. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan satu router lagi. Nah, terus nanti kita akan konfigurasi dinamik routing SPF-nya. Nah, kita coba tambahkan lagi satu router. Kita hapus dulu. Terus kita tambahkan juga satu PC dan kita konekkan. Nah, router 3 ke router 2, terus router 3 ke PC 3. Nah, kemudian untuk IP-nya untuk di PC 3 ini adalah 192.168.3.2/24. Nah, terus di gig 013 ini adalah 192.168.3.1/24. Nah, kemudian di gig 00 router 3 ini adalah 20.20.20.2/24. Dan di gig 02 di router 2 ini adalah 20.20.20.1/24. Nah, sekarang kita konfigurasi IP address-nya ya teman-teman. Kita ke router 2. Nah, di router 2 ini menambahkan IP 20.20.21 interface gig 02. Kemudian kita nyalakan dulu no shutdown. Terus kita masukkan IP address-nya 20.20.20.1 dan sampai masnya kita masukkan. Oke, selesai di router 2. Sekarang kita ke router 3. Di sini untuk gig 00 sampai 01 itu kita aktifkan juga ya teman-teman. Nah, interface rank gig 00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Nah, sekarang kita masuk ke interface gig 00. Nah, kita masukkan IP address-nya 20.20.20.2 dan subdevice-nya kita masukkan. Terus kita ke interface gig 01. IP address-nya 192.168.3.1. Kita masukkan juga subdevice-nya. Nah, selesai. Sekarang kita setting IP di PC-PC-nya. Nah, IP-nya adalah 192.168.3.2. Subdevice-nya kita masukkan. Dan untuk default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Nah, langsung saja sekarang kita konfigurasikan dynamic routing OSPF-nya.
Nah, karena di router 2 ini menambahkan networknya ya teman-teman. Jadi kita konfigurasikan juga di router 2-nya. Kita masuk ke router 2, terus router OSPF 2. Kemudian kita advertiskan yaitu networknya 20.20.20.0. Terus kita masukkan wildcard-nya karena di sini juga masih sama ya teman-teman grafiknya yaitu 24. Kita masukkan area 0. Nah, selesai. Sekarang kita ke router 3. Router OSPF 3. Terus kita advertiskan networknya yaitu network 20.20.20.0. Di gig 00 ini 20.0 ya teman-teman, dan gig 01 ini ada 3.0. Terus kita masukkan wildcard base-nya yaitu 0.0.0.255 dan masukkan area 0. Terus kita ke networknya yaitu 192.168.3.0. Oh, di sini juga ada peringatan ya teman-teman bahwa IP 2.1 ini adalah network yang berasal dari loading dan menjadi full atau up ya, artinya kita lanjut masukkan yang networknya 192.168.3.0. Ini kita masukkan wildcard base-nya yaitu 0.0.0.255 dan kita masukkan area 0. Oke, kita cek ya teman-teman. Terus IP OSPF. Nah, di sini untuk network atau IP 2.1 itu sudah full ya. Kita cek juga untuk tabel routingnya. Do to IP route. Nah, bisa dilihat ya sekarang O-nya itu ada 3, yaitu ada 0.10, yaitu ada 10.0, kemudian ada 1.0 dan juga 2.0 ya teman-teman. Kita bisa cek untuk kirimkan paket lagi dari PC3 ke PC1 ya teman-teman. Terus dari PC3 ke PC2. Nah, sulit juga ya teman-teman. Oke, ini untuk konfigurasi dynamic routing OSPF di 3 router ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mencoba memasukkan switch dan juga membuat VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Nah, kita tambahkan satu switch di sini ya. Terus kita tambahkan 2 PC dan kita konekkan dari switch ke router. Kemudian switch ke PC 4 dan switch ke PC 5. Nah, untuk IP-nya adalah di PC 4 ini 192.168.4.2/24 dan di PC 5 adalah 192.168.5.2/24. Terus di gig 02 di router 3 ini adalah 30.30.30.1/24. Nah, oke, langsung saja. Pertama kita konfigurasi terang dulu ya. Ini akan terhubung ke routernya. Di sini adalah FA01 untuk konfigurasi terangnya, yaitu kita interface FA01. Kemudian switch for mode terang. Terus kita akan membuat VLAN ya, misalkan ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Terus kita masukkan untuk portnya. Jadi untuk PC 4 ini misalkan akan menjadi VLAN 10 dan PC 5 akan menjadi VLAN 50. Nah, di sini untuk PC 4 ini adalah FA02 dan PC 5-nya itu adalah FA03. Nah, kita masukkan ke interface FA02. Terus switch for mode terang dan switch for mode akses. Sekarang ke interface FA03, switch
for module akses VLAN 10, setelah itu VLAN 20. Ini untuk membuat VLAN-nya. Sekarang kita ke router. Di router ini kita no shutdown-kan dulu ya di gig 02 itu. Interface gig 02, terus no shutdown, dan kita bikin IP address-nya tadi di gig 02 itu adalah 30.30.1. Dan kita masukkan sampai masnya. Terus kita akan mengkonfigurasikan sub interface untuk VLAN-nya ya teman-teman. Langsung saja kita ke interface gig 02.10. Kemudian encapsulation .1Q10. Artinya di gig 01 ini akan masuk pada VLAN 10. Dan IP address-nya untuk VLAN 10 atau PC4 itu tadi 192.168.4.1. Dan kita masukkan subnet mask-nya. Oke. Kita ke interface gig 02.20 encapsulation.1Q20 dan IP address-nya adalah 192.168.5.1. Nah, subnet mask-nya juga kita masukkan. Selesai ya teman-teman. Nah, sekarang kita konfigurasi IP PC-nya. Kita ke PC4. Terus untuk IP-nya 192.168.4.2. Untuk default gateway-nya adalah 192.168.4.1. Terus kita ke PC5. IP-nya 192.168.5.2. Masukkan subnet mask-nya. Dan untuk default gateway-nya yaitu 192.168.5.1. Oke, selesai ya teman-teman. Ini untuk men-setup topologi menambahkan VLAN-nya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Di sini kita akan mengkonfigurasikannya di router 3 ya. Nah, kita masuk ke router 3. Terus router 3 OSPF 3. Nah, terus kita advertise-kan yaitu networknya 30.30.30.0. Kita masuk wildcard bit-nya yaitu 0.0.0.255 dan areanya 0. Terus networknya 192.168.4.0. Terus wildcard bit-nya kita sama ya. Dan areanya masih 0. Itu tadi untuk VLAN 10 ya. Sekarang kita ke VLAN 20. Yaitu networknya 192.168.5.0. Terus wildcard bit-nya masukkan dan areanya adalah 0. Nah, sekarang kita coba cek double routing-nya. Do show IP route. Nah, di sini sudah banyak ya teman-teman. Kita lihat lagi. Di sini sudah ada 4.0 dan juga 5.0 ya. Kita coba cek juga di router 2-nya. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada 5.0 dan juga 4.0. Nah, kita cek juga di router pertama. Do show IP route. Di router pertama ini juga sudah ada 4.0 dan juga 5.0 ya teman-teman. Selanjutnya kita coba cek untuk mengirim paket. Misalkan dari PC4 ke VLAN ke PC1. Nah, sukses ya teman-teman. Terus dari PC5 atau VLAN 20 ke PC2. Nah, sukses juga ya teman-teman. Nah, kita coba dari PC4 ke PC. Nah, sukses ya teman-teman. Di PC terus ke PC2. Nah, kita coba cek
PC1 ke PC5. Nah, sukses juga ya teman-teman. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sudah sukses untuk mengkonfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Nah, selanjutnya kita akan belajar OSPF multi layer. Nah, teman-teman tahu ya bahwa untuk konfigurasi OSPF itu kita masukkan ke network. Nah, misalkan 20.20.20.0 dan kita masukkan juga yaitu untuk wildcard base-nya dan area 0-nya. Area 0 ini akan kita ganti angkanya. Nah, jadi untuk area itu sebenarnya untuk menandakan area yang kita tandai. Misalkan untuk yang di router 3 ini akan menjadi area pertama, dan untuk yang di router 1 ini akan menjadi area 0. Nah, terus untuk yang router kedua ini akan terbagi yaitu sebagian ke area 0 dan sebagian ke area 1. Nah, untuk misalkan itu kita mau tambahkan lagi untuk router 2 ini menjadi area 2 itu tidak bisa ya teman-teman karena area 1 dan area 2. Nah, untuk di router 1 ini kita tidak perlu mengkonfigurasikan lagi ya teman-teman karena di sini sudah masuk ke area 0. Nah, kita bisa coba cek dulu. Nah, di sini di router OSPF 1 untuk areanya itu adalah menjadi area 0 ya teman-teman. Berarti di router 1 ini tidak perlu konfigurasi lagi. Nah, untuk di router 2 itu, di router 2 ini untuk PC2 akan menjadi ke area pertama ya. Berarti kita harus mengganti konfigurasi area yang di gig 02 dan di gig 01. Nah, karena sebelumnya kita konfigurasi areanya adalah area 0. Dan untuk di gig 00 ini akan menjadi area 0 ya teman-teman. Nah, karena di gig 00 itu menjadi penghubung antara area 0 dan area 1. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita konfigurasi ke router 2. Kita coba cek dulu. Down spasi. Nah, di sini bisa dilihat untuk tagline-nya 2.0 dan 20.0. Ini area 0 ya teman-teman. Nah, area 0 ini akan kita gantikan menjadi area 01. Sebelumnya menggantikan itu kita harus menghapus area 0 ini dulu ya. Kita kopikan. Terus kita masuk ke router OSPF 2. Nah, kemudian kita ketikkan no dan kita pastikan. Jika ke menu ini artinya menghapus network yang ingin dihapus ya teman-teman. Terus kita enter, terus kita kopikan lagi no network 20.20.0. Enter. Terus kita pastikan lagi. Nah, kita ubah areanya menjadi area 01. Nah, ini untuk yang 20.0 dan kita kopikan lagi ya teman-teman. Kita pastikan yang 2.0 dan areanya kita ubah menjadi area 01. Oke, selesai ya teman-teman. Ini untuk di router kedua. Sekarang kita ke router 3. Caranya sama ya teman-teman seperti tadi. Kita cek dulu yaitu turun spasi. Nah, untuk di router 3 ini kita akan mengubah semuanya menjadi area 1. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita hapus dulu ya teman-teman. Kita masuk di router OSPF 3. Kemudian no network 20.0. Enter. Terus kita copy lagi yang 3.0. Pastekan. Terus no network 3.0. Nah, kita copy lagi yang 3.0. Kemudian kita hapus juga, kita pastikan. Nah, paste lagi. Nah, caranya sama ya teman-teman. Ini kita hapus dulu semuanya. Nah, oke, selesai. Sekarang kita masukkan lagi dan ubah areanya menjadi 1. Kita pastikan lagi ya. Nah, ini adalah network 0.
ini adalah network 5.0 dan areanya kita ganti menjadi area 1. Nah, terus untuk yang 4.0 kita kopikan, terus kita pastekan, dan areanya kita ubah menjadi 1. Lanjut ke 30.0. Nah, paste areanya ubah menjadi area 1. Terus ini adalah untuk yang 3.0. Areanya kita ganti menjadi area 1. Dan terakhir yaitu 20.0 ini ya. Nah, areanya itu kita ubah menjadi area 1. Oke, selesai ya. Sekarang kita coba cek. Spasi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini areanya sudah menjadi area 1 semua. Artinya ini sekarang sudah bisa langsung berkomunikasi. Kita coba cek juga untuk tabel rutinnya. Do show IP route. Nah, sekarang ada yang namanya IA. Untuk IA ini artinya adalah OSPF interface ya. Nah, di rute 3 ini adalah 10.0, yaitu yang di area 0. Dan juga ada 1.0 itu juga di area 0. Teman-teman kita coba lihat di rute 2. Do show IP route. Nah, jadi untuk di router kedua itu tidak ada interface karena di router kedua ini adalah penghubung area 1 dan area 0 ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada OSPF inter areanya. Kita cek ke router pertama, do show IP route. Nah, di router 1 ini tidak ada IA atau OSPF inter area. Yang 2.0, kemudian ada 3.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan juga 5.0. Ini adalah yang area 1 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba pengecekan, kita kirim paket ya. Kita cek dari PC1 ke PC2 dan sudah sukses ya teman-teman. Nah, kita coba juga dari PC1 ke PC ya teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi OSPF multi area. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.